Perkenalkan, nama saya Fadli Yusuf Sofyan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai halal logistik isu among the food industry. Ya, pertama ada abstrak. Penelitian ini bertujuan mengungkap masalah dalam logistik halal, khususnya untuk produk makanan, guna memastikan keberlanjutan kehalalannya sepanjang rantai pasok. Data diperoleh melalui wawancara dan publikasi dengan tujuan memberikan kontribusi pada temuan baru dalam logistik halal dan penelitian masa depan. Hasilnya direkomendasikan untuk mendukung pemahaman konsep kehalalan perusahaan logistik halal. Introduction. Selama beberapa dekade, konsumen muslim menghadapi beragam produk dan layanan dengan pemerintahan terbesar untuk produk halal. Hal ini melibatkan berbagai pihak, termasuk peningkatan kelas sosial muslim, kelompok sosial, serikat dagang, organisasi konsumen, perusahaan bisnis, pemerintah internasional, dan organisasi lintas negara. Non-muslim juga memiliki pengetahuan luas tentang produk halal yang dianggap penting untuk kesejahteraan hidup, rasionalitas, kebersihan, keamanan, dan ramah lingkungan. Saat ini ribuan produk global mengikuti proses halalisasi dengan pasar makanan halal diperkirakan terus tumbuh. Logistik halal yang mencakup pengelolaan pengadaan, pergerakan, penyimpanan, dan penanganan barang, baik makanan maupun non-makanan sepanjang rantai pasok, masih dalam tahap perkembangan di Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap masalah logistik halal di Malaysia, terutama dalam industri makanan dengan data diperoleh melalui wawancara dan publikasi. Literatur review, Malaysia sebagai negara mayoritas muslim menghadapi tantangan dalam kehalalan produk makanan, di mana lebih dari 80% produk berasal dari produsen non-muslim. Ini menyebabkan ketergantungan masyarakat muslim pada produsen non-muslim untuk menentukan halal dan haram. Meskipun ada upaya menjaga kehalalan, masalah ketidaksetaraan dalam pengelolaan terjadi. Penting bagi pemerintah untuk mendukung perusahaan muslim, terutama Bumi Putra, dalam produksi makanan halal untuk mengimbangi dominasi produsen non-muslim. Statistik menunjukkan bahwa sebagian besar produk halal diekspor oleh non-Bumi Putra. Menyoroti kesejahteraan di Indonesia ini, Malaysia memiliki ekspor halal yang signifikan, didukung oleh standar logo dan sertifikasi halal, serta infrastruktur logistik halal. Perusahaan besar non-muslim mendominasi pasar halal global, sementara perusahaan Bumi Putra masih menghadapi kendala dalam sertifikasi halal. Result. Manajemen logistik halal di Malaysia mengikuti hukum syariah melalui serangkaian aktivitas dari transportasi hingga layanan konsumen. Pemerintah telah menetapkan standar MS 1500 tahun 2004 untuk pedoman produksi makanan halal dan MS 2400 tahun 2010 khusus untuk logistik halal, memperkuat visi Malaysia sebagai pusat halal global. Pelabuhan Panang, Pelabuhan Klang, dan Pelabuhan Zona Bebas Pelabuhan Klang (PKFZ) menjadi pusat perdagangan dan manufaktur produk halal untuk ekspor. Sekitar 50 perusahaan internasional beroperasi di PKFZ, menyumbang pendapatan yang signifikan dari ekspor industri halal. Discussion, sertifikasi halal yang pertama. Jakim tidak wajib tetapi sangat dianjurkan, namun kurang dari 30% dari 5.400 perusahaan bersertifikasi halal adalah perusahaan Bumi Putra. Non-Bumi Putra lebih bersedia berinvestasi untuk mendapatkan sertifikasi halal. Menyadari nilai pentingnya untuk menarik konsumen muslim global, pengusaha Bumi Putra terutama UKM cenderung enggan berinvestasi dalam sertifikasi halal, menghambat kemampuan mereka untuk menjual produk secara lokal dan internasional. CEO perusahaan logistik menyoroti kesejahteraan ini, menekankan perlunya dukungan pemerintah untuk mengatasi hambatan ini. Yang kedua, pembersihan bersertifikasi. Beberapa penelitian sebelumnya mengidentifikasi isu-isu kritik dalam logistik halal, terutama di transportasi, penyimpanan, dan operasi. Prinsip halal memerlukan pemisahan fisik dan pengusahaan APL, serta lainnya menawarkan kontainer bersertifikasi bersih untuk pengiriman halal. Sayangnya produsen kurang tertarik dengan layanan ini dan pelanggan seperti hypermarket mundur karena masih menerapkan campuran produk non halal dan halal dengan kemasan berbeda. Wawancara dengan pelabuhan menunjukkan bahwa area khusus untuk kontainer halal belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh operator kontainer. Yang ketiga, ada praktik halal. Penelitian dari Jafar dan Talib menunjukkan bahwa banyak perusahaan logistik mulai menginvestasikan lebih banyak layanan halal dalam operasi mereka, meskipun HDC mencatat 2,3 juta produk bersertifikasi halal di pasar Malaysia diproduksi oleh 5.400 perusahaan terdaftar halal. Nilai ekspor halal non-Bumi Putra pada 2014 mencapai 34,25 miliar, sementara Bumi Putra hanya 3,44 miliar. Eksportir Bumi Putra menghadapi kendala teknologi atas akses ke pengetahuan berwirausaha dan kebutuhan jaringan rantai pasokan. Seorang manajer eksportir Bumi Putra menyatakan kurangnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Jakim.
Kesimpulan, studi ini mengeksplorasi isu-isu logistik halal di industri makanan Malaysia dari 4 perusahaan termasuk layanan logistik, pelabuhan, pelaut, dan eksportir. 3 isu utama muncul: bersertifikasi halal, bersertifikasi bersih atau sertu, dan praktik halal. Perbedaan antara non-bumi putra dan bumi putra terlihat dalam kesadaran, pengetahuan, investasi, teknologi, dan peluang. UKM bumi putra memerlukan dukungan pemerintah untuk mengadopsi logistik halal dan mengembangkan jaringan global menggunakan infrastruktur halal. Studi menyoroti perlunya penyelesaian isu-isu logistik halal oleh praktisi halal untuk memastikan potensi pusat-pusat halal di Malaysia. Opini saya, penelitian ini sangat relevan dan penting dalam konteks industri makanan Malaysia. Studi ini fokus pada isu-isu logistik halal, mencakup sertifikat halal, sertu, dan praktik halal di industri makanan. Keberlanjutan logistik halal menjadi kunci dalam memastikan integritas produk makanan sesuai dengan prinsip halal. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan makanan, pelaku industri, dan pemerintah untuk meningkatkan implementasi logistik halal, khususnya untuk memastikan kelayakan pasar global bagi produk halal Malaysia. Meskipun disebut sebagai studi awal, hasil penelitian ini dapat membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam dan memberikan dasar untuk pemahaman lebih lanjut tentang tantangan dan peluang dari dalam industri logistik halal. Dukungan pemerintah terhadap perusahaan Bumi Putra dan UKM untuk mengadopsi logistik halal juga muncul sebagai isu penting yang perlu diatasi. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.